Halo semuanya, kenalin nama aku Puja Widiasti, aku biasanya dipanggil Puja. Aku mahasiswi informatika dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini, aku bakal ngebahas berbagai hal seru seputar teknologi, internet, dan gimana semua itu ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Pernah gak sih kalian tuh mikir, gimana sih kalau kita mau ngirim chat, atau streaming video, ataupun membuka website, gimana semua itu tuh bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Padahal nih, servernya itu bisa dari berbagai negara, nggak cuma Indonesia. Misal dari Singapura, atau yang jauh kayak Amerika Serikat, atau dari negara-negara lainnya misal. Nah, itu tuh semua bisa terjadi karena adanya yang namanya jaringan komputer dan juga teknologi internet. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin bareng soal gimana sih sistem balik internet itu berjalan. Mulai dari protokol, alamat IP, teknologi web, sampai ke cloud dan IoT. Dan tenang aja, di sini aku bakal ngejelasin dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Langsung aja, kita gas! Jadi gini, jaringan komputer itu sebenarnya simple. Bayangin aja, beberapa komputer atau gadget saling terhubung buat tukar data. Nah, itu tuh udah disebut sebagai jaringan. Kalau cuma dalam satu rumah atau satu kantor, itu tuh biasanya disebut LAN. Nah, kalau udah lintas kota, negara, ataupun benua, itu beda lagi, disebutnya WAN. Dan WAN yang paling besar itu ya internet yang kita pakai sehari-hari. Intinya, jaringan komputer itu bikin perangkat bisa ngobrol satu sama lain. Nah, ngobrolnya itu pakai apa? Ya pakai bahasa khusus yang disebut dengan protokol. Dua yang paling sering itu ya, protokol yang paling sering disebut itu namanya ada TCP dan IP. Bedanya kalau TCP itu tugasnya buat motong data jadi bagian kecil biar gampang dikirim. Sedangkan IP atau biasanya alamat IP gitu ya, itu tuh kayak petunjuk jalan buat ngarahin data ke alamat yang tepat, ke alamat tujuan gitu. Terus juga ada yang namanya model OSI. Model OSI ini kayak panduan lengkap buat proses kirim data dari mulai kabel sampai ke aplikasi. Nah, model OSI ini punya 7 lapisan. Tapi di video kali ini aku cuma mau bahas inti-intinya aja ya. Terus gimana data tahu harus dikirim kemana? Nah, di sini kita masuk ke alamat IP. Jadi setiap perangkat yang terhubung ke internet itu punya alamat unik, kayak nomor rumah gitu misalkan ya. Tapi kan susah ya kalau ngafalinnya kayak angka. Misal 172.217 dan sebagainya, itu kan kayak panjang banget gitu ya. Makanya ada yang namanya DNS, atau nama panjangnya itu kalau nggak disingkat Domain Name System. Nah, si DNS ini kayak penerjemah dari nama web yang gampang kita ingat. Kayak misalkan youtube.com ke alamat IP yang bakal dimengerti sama si komputernya. Jadi kita bakal gampang gitu buat searching, kayak tinggal ketik nama, terus DNS yang ngurus sisanya. Nah, kalau kita lagi mau buka website, sebenarnya itu kita lagi minta data ke server protokol HTTPS atau HTTP. Nah, itu kalian pasti udah sering dengar yang namanya HTTP atau HTTPS ya. Nah, HTTPS itu versi aman dari HTTP karena bedanya tuh ada huruf S-nya ya. Artinya itu si S itu artinya secure. Jadi secure itu kan artinya aman ya. Jadi data kita itu bakal dienkripsi atau kayak dikunci biar ya nggak bisa disadap sama orang lain, sama hacker gitu. Terus si isi halaman website itu biasanya ditulisnya pakai HTML, semacam bahasa pemrograman ya, buat ngerancang tampilan dan struktur halaman yang biasanya kita lihat di browser.
Nah, karena internet itu sifatnya terbuka banget, kita juga butuh perlindungan dong. Nah, disinilah kita butuh yang namanya firewall dan juga VPN. Apa itu firewall dan VPN? Nah, firewall itu kayak satpam digital lah. Dia nyaring data yang masuk dan juga keluar. Yang data yang masuk dan keluar yang kayak mencurigakan gitu. Nah, itu tuh bakal langsung ditolak sama si firewall ini. Sedangkan kalau VPN itu fungsinya buat nyembunyiin identitas kita di internet. Jadi data kita tuh bakal ngelewatin semacam terowongan rahasia biar lebih aman dan juga gak gampang dilacak. Pakai VPN ini, apalagi pas pakai WiFi umum itu penting banget, karena ya WiFi umum itu kan biasanya banyak dipakai ya. Kalau misalkan kita nggak ada VPN, data kita tuh bakal mudah banget buat dilacak sama orang lain dan bisa aja digunain untuk hal-hal yang nggak bener gitu ya. Selanjutnya nih, kalau kita mau nyimpen file di Google Drive atau streaming film di aplikasi-aplikasi streaming kayak YouTube ataupun Netflix, itu tuh kita udah pakai yang namanya cloud computing. Jadi kayak kita tuh pakai layanan komputer jarak jauh. Gak semua harus diproses di laptop kita, semua tuh dijalanin di server besar yang bisa diakses lewat internet. Terus server-server itu pakai yang namanya virtualisasi. Artinya satu komputer fisik itu bisa jalanin banyak komputer palsu. Ini tuh efisien banget dan jadinya tuh bisa ngelayanin banyak orang, bahkan bisa sampai ribuan orang dalam sekaligus. Terus kalian pernah gak sih denger kulkas pinter yang bisa ngingetin kalau stok makanan itu habis, atau lampu yang bisa nyala otomatis lewat HP? Nah, semua itu bagian dari Internet of Things atau IoT. Jadi benda-benda sehari itu sebenarnya itu udah terhubung ke internet. Jadi makin banyak perangkat pintar dan terkoneksi, makin canggih juga rumah, kantor, bahkan kota kita. Tapi makin banyaknya online, makin penting juga keamanan datanya. Karena kalau datanya nggak dijaga, itu kan bisa bahaya banget. Nah, sekarang juga kan ya, teknologi itu kan semakin cepat ya. Sekarang bahkan udah masuk eranya itu 5G. Pernah dengar kan 5G? Internet tuh kalau udah 5G tuh cepet banget. Kayak delay-nya tuh hampir nol. Dan ini tuh cocok banget buat yang suka main game online, mobil otonom, atau operasi jarak jauh. Tapi, karena datanya makin banyak, udah nggak bisa lagi semuanya tuh ditampung di cloud aja. Nah, jadi muncullah yang namanya edge computing. Edge computing ini bikin data itu diproses langsung di dekat sumbernya. Misalnya misalnya di alat atau di perangkat pinggir jaringan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu bakal lebih cepat dan gak buang banyak bandwidth, dan hasilnya juga bakalan responsif banget. Nah, terus gimana sih aplikasi dari teknologi-teknologi itu di dunia nyata? Nah, semua teknologi yang tadi udah aku jelasin itu udah ada di sekitar kita. Kalau kita sadar ya, kayak misal kita belanja online itu udah nggak cuma di offline store aja, udah nggak cuma kayak di pasar atau di minimarket, di supermarket. Itu tuh semuanya udah ada di e-commerce. Terus belajar juga bisa dari rumah, nggak cuma dari sekolah atau dari tempat les yang kita tuh harus nyamperin. Itu tuh semua bisa di e-learning atau bisa dari nonton YouTube, dan juga biasanya kan ada juga tuh aplikasi-aplikasi untuk belajar. Terus kalau mau konsultasi kesehatan, itu kita bisa lewat aplikasi juga, nggak harus langsung ke dokter. Kita bisa misalkan chat melalui Halodoc misalkan, atau kan kita juga bisa telepon atau video call gitu ya. Bahkan nih, pertanian, logistik, pendidikan pun sekarang udah
udah tergantung banget nih sama koneksi internet dan teknologi jaringan. Udah bukan di masa depan lagi, udah sekarang ini. Sekarang nih kayak misalkan pendidikan, nah di dunia kuliah atau sekolah bahkan ya, itu tuh semuanya kan pasti udah pada pakai internet dan juga teknologi kan. Gak mungkin ya kalian itu eh, sekolahnya itu kayak nggak pakai HP, pasti ada yang melibatkan HP dan juga internet gitu. Jadi ya mulai dari chat Jadi ya, mulai dari chatting sampai cloud, dari kulkas pintar sampai mobil otonom tadi yang kita bahas, semua itu bisa jalan karena adanya sistem jaringan komputer dan juga teknologi ini. Dan gak harus jadi anak IT buat ngerti dasar-dasar kayak begini guys. Karena ini semua tuh udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kayak tiap hari tuh kita pasti pakai yang namanya jaringan komputer dan juga teknologi. Karena kalian semua pasti pakai HP. Nah, HP juga termasuk dalam jaringan komputer dan teknologi internet. Gitu guys. Nah, sekian dulu nih materi dari aku. Semoga materi dari aku kali ini tuh bisa bikin kamu lebih paham tentang jaringan komputer dan teknologi internet. Thank you for watching guys. Bye bye.